Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas. Di depan mereka, yang tidak jauh, Nalan Yanran melirik ke belakang saat kakinya menekan cabang pohon. Di sampingnya ada Yun Yun dan beberapa tetua dari Sekte Bunga. Guru, orang-orang itu pasti telah mengunci kita. Para bajingan dari Sekte Langit Mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam sementara kita bertempur dengan makhluk buas, menyebabkan tetua Qing Hua mati. Seorang tetua berteriak marah di belakang Yun Yun. Kita tidak boleh melepaskan bajingan-bajingan ini. Beberapa tetua Sekte Bunga lainnya dengan marah berteriak. Para tetua, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Hal lebih penting adalah bagaimana kita bisa melarikan diri dulu dari bencana ini. Yun Yun menggeleng saat dia bertanya. Kata-katanya mengandung gengsi tertentu. Selain itu, dia benar-benar telah menyempurnakan Douqi yang ditinggalkan Nenek Hua. Kekuatannya saat ini telah berada di level Douzun bintang 8. Para tetua di belakang Yun Yun tidak berani membantah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Guru, ada 2 Douzun bintang 9 di sisi Sekte Langit Mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun baru saja memiringkan kepalanya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia meraih Nalan Yanran di sampingnya untuk mundur. Boom! Angin tajam tiba-tiba bergegas dari depannya saat Yun Yun mundur. Pemimpin Sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kamu masih keras kepala untuk menolak? Selain itu, berkahmu karena aku mengidamkanmu. Pada saat itu, kamu, guru dan murid, dapat berbagi suami. Tawa aneh Liu Chang segera terdengar. Pada saat yang sama, 10 sosok lebih muncul di belakang kelompok Yun Yun. Itu termasuk Yao Hua Liangjun, sampah yang tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan dengan marah berteriak. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara Sekte Bunga dan Sekte Langit Mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia berteriak dingin. Aku tidak benar-benar ingin melakukan ini. Beberapa tetua Sekte Bunga yang berada dalam retret memang cukup merepotkan. Namun, itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di Sekte Langit Mendalam milikku. Liu Chang membalas dengan senyum. Wakil pemimpin, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya akan berubah jika kita menunda. Yao Hua Liangjun di belakang Liu Chang tersenyum ketika dia berbicara. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat mereka dikepung. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibirnya. Tangannya dengan erat memegang pedang. Jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Aku lebih baik mati saja. Kamu gadis. Yun Yun tidak berdaya ketika dia mendengar Nalan Yanran yang keras kepala. Yun Yun baru saja menggelengkan kepalanya. Teriakan dingin Liu Chang segera menggema. Serang! Para ahli dari Sekte Langit Mendalam yang sedang menunggu, langsung menyerang kelompok Sekte Bunga. Boom! Boom! Para tetua Sekte Bunga langsung menyerbu ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah pertukaran pertama. Boom! Yun Yun melambaikan tangannya. Sebuah douqi yang luas meletus dan menabrak seorang ahli Sekte Langit Mendalam sampai muntah darah. Namun 2 ahli lain langsung menyerang bersamaan, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Pemimpin Sekte Yun Yun, sepertinya kamu masih akan berakhir di tangan kami kali ini. Kamu dapat yakin bahwa aku pasti akan memperhatikanmu ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru mengelak dari serangan Yun Yun saat dia dengan dingin tertawa. Wajah Yun Yun sedingin es. Douqi di dalam tubuhnya dirangsang sampai batasnya. Angin tapak tangan bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan 2 Douzun bintang 4 tidak dapat mematahkannya. Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara ledakan teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya. Sosok Nalan Yanran terbang mundur saat seteguk darah segar diludahkan. Yanran, ekspresi Yun Yun berubah drastis ketika dia melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin melonjak.
Itu melilit tubuh Nalan Yanran yang terbang. Orang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin tapak tangan yang kuat menabrak tanpa ampun ke bahu Yun Yun. Ini menyebabkannya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga menembak dan terbentur dengan batu besar. Pemimpin Sekte Yun Yun, setelah kamu diajarkan dengan benar oleh wakil kepala ini, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Kipas logam di tangannya dengan kejam memukul perut Yun Yun. Yun Yun baru saja akan melepaskan Douqi dari tubuhnya untuk bertemu dengan serangan Yao Hua Liangjun. Namun, suara petir yang menggelegar tiba-tiba keluar dari langit dan cahaya keemasan menyilaukan meletus. Itu mendarat tepat di depan Yun Yun. Tinjunya yang besar tiba-tiba berayun dan menabrak tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Boom! Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yao Hua Liangjun yang kaget menjadi daging cincang hanya dengan sebuah pukulan. Anjing-anjing dari Sekte Langit Mendalam masih sama, tidak disukai seperti biasanya. Suara rendah dari sosok manusia emas, perlahan terdengar setelah meledakkan Yao Hua Liangjun dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang secara bertahap berubah suram setelah mendengar suara dari sosok emas. Ahli, bolehkah aku tahu siapa kamu? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam dan Sekte Bunga. Apakah kamu benar-benar berniat campur tangan? Sosok manusia emas hanya tertawa. Dia bahkan tidak memberi Liu Chang balasan. Kakinya dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kemudian menembak ke arah Liu Chang seperti peluru meriam. Kamu mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun memancarkan ledakan dan menjadi sekelompok kabut darah. Detik berikutnya, kakinya menginjak tanah. Saat dia muncul, itu sudah di atas kepala raksasa emas. Tinjunya mengepal saat dia berteriak dingin. Tinju naga neraka agung. Douqi segera melonjak keluar dari tubuh Liu Chang dan membentuk naga hitam besar. Suara gemuruh menakutkan terdengar saat dia dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas perlahan mengangkat kepalanya. Tinjunya dilempar tanpa aksi yang mewah. Boom! Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga besar hitam. Suara teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar tersebar dengan paksa. Sisa angin menembus ruang dan menyerang Liu Chang, yang ekspresinya berubah. Dia segera menarik mundur, namun kekuatan ledakan terlalu menakutkan. Boom! Ledakan udara meledak ke tubuh Liu Chang sampai dia terbang mundur dan mendarat di batu besar. Kejutan segera terungkap di mata para ahli sekitarnya dari Sekte Langit Mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius. Meskipun kekuatannya berada di puncak Douzun, bajingan, tetua Ciu dan lainnya, serang bersama dengan pemimpin ini. Liu Chang berjuang untuk berdiri dari debu batu saat dia meraung marah. Tetua Ciu, yang memiliki kekuatan puncak Douzun bintang 93 perubahan, orang pertama yang menyerang. Pada saat yang sama, beberapa Douqi dari Douzun di sampingnya meletus. Saat ini, lebih dari 10 Douzun menyerang bersama. Hati-hati, ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang bersama. Dia buru-buru berteriak, raksasa emas hanya mendengus dingin. Dia perlahan melangkah maju, bukannya mundur. Cahaya emas yang cerah meletus dari tubuhnya saat tinjunya menghantam. Boom! Tinju raksasa emas terlempar. Semua teknik Do pada dasarnya meledak. Badai yang menakutkan menembus langit. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli Sekte Langit Mendalam. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti ini, semua orang selain Liu Chang dan Tetua Ciu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka menembak seperti meriam. Siapa kamu sebenarnya? Kita bisa bicara baik-baik. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari Sekte Langit Mendalam yang pingsan. Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Liu Chang akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin raksasa emas melepaskannya. Kakinya buru-buru menginjak tanah dan melesat melarikan diri. Namun, hanya beberapa saat, sosok raksasa emas telah muncul di belakangnya. Tinju logam raksasa emas dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Pertahanan Douqi di tubuh Liu Chang benar-benar tidak berguna pada saat ini. Darah segar meludah keluar dari mulutnya.
Kekuatan hidup dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia mati, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila. Raksasa emas tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kagum tetua Sekte Bunga. Mata emasnya yang dingin acuh tak acuh saat menatap ke langit utara. Tetua Ciu telah melarikan diri ke arah itu. Namun, suara desis angin tiba-tiba muncul ketika raksasa emas sedang melihat langit utara. Sosok tetua Ciu segera menembak dan hancur ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa sosok hitam lainnya bergegas dan muncul di tanah kosong. Kamu, Ratu Medusa. Yun Yun memandang kelompok yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat dingin dan cantik. Pemimpin Sekte Mistik Laut, Yun Yun. Alis Cailin sedikit merajut. Matanya bergeser ke arah raksasa emas. Tidak heran orang ini bergegas dengan sikap cemas dan marah seperti itu ketika dia mendengar bahwa Sekte Bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut ketika dia melihat Cailin melihat ke atas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat pada raksasa emas. Xiao Yan. Sementara Yun Yun terkejut, cahaya emas meledak dari raksasa emas. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok yang kurus. Apakah kamu baik-baik saja? Sosok kurus berbalik dan tertawa, dan wajah yang dikenal muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran. Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah yang akrab. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa pahit. Ini benar-benar kamu. Xiao Yan tersenyum dan mengambil botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya pada Yun Yun. Yun Yun mengerti niatnya dan mengambil pil dari dalam botol untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok pada Nalan Yanran dan menyuruhnya membagikan pil obat kepada tetua lainnya. Mengapa kalian semua ada di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Cailin dan Xiao Yan. Kami secara tidak sengaja memasuki wilayah gurun kuno dan bertemu dengan anggota Sekte Langit Mendalam. Setelah itu, kami merasakan kelompokmu. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Oh, Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sebelum akhirnya berhenti pada Cailin. Tidak disangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Ya, Cailin samar-samar mengangguk. Wajahnya menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga pada tulangnya, tentu saja tidak menawarkan perasaan hangat karena dinginnya Cailin. Karena itu, dia juga menjadi diam. Xiao Yan sedikit malu ketika melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita ini. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuan. Namun dokter peri kecil hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tertekan. Tak terduga, dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti ini.